Haleluya, shalom. Kita jumpa lagi Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini. Saya ingin membagikan berkat-berkat Tuhan bagi kita lewat firman Tuhan, yang mana pada kesempatan baik ini kita boleh menikmati dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja bagi setiap kita yang percaya dan yang hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada kita, yaitu bahwa Injil itu kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah, berarti kita tidak perlu takut dan ragu lagi. Dan kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita diperlengkapi oleh Tuhan satu senjata yang amat luar biasa, yaitu Injil. Kebenaran, firman. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, ini hal yang sangat memberikan sesuatu yang amat luar biasa bagi kita, di mana kita boleh menikmati dan merasakan bahwa kita dalam mengiring Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan, ternyata kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita diberikan senjata oleh Tuhan. Nah, senjata yang dimaksud adalah berita itu sendiri. Injil yang kita sampaikan itu sendiri yang memberikan kekuatan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu menyampaikan kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Kebenaran daripada firman Tuhan. Kita tidak boleh takut, khawatir menyampaikan pelajaran tentang firman Tuhan. Saudara, walaupun kadang-kadang ketika kita menyampaikan firman itu ada orang yang mau terima, ada juga orang yang kurang percaya, bahkan ada orang juga yang tidak percaya sama sekali. Tetapi kita harus tahu bahwa porsi kita sebagai hamba Tuhan, bahwa kita harus menyampaikannya. Dalam keadaan apapun, kita harus menyampaikan. Kita harus memberitakan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita perhatikan dalam ayat ini bahwa Rasul Paulus telah memiliki keyakinan yang kokoh. Tentu ini adalah pengalaman dirinya, pengalaman hidupnya mengiring akan Tuhan, pengalaman hidupnya tentang Tuhan. Sebab hidupnya telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia diubahkan oleh Tuhan oleh Injil itu sendiri. Kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan daripada Paulus, bahwa orangnya sangat keras, ya, menentang kebenaran. Tetapi ketika diubah hidupnya oleh Tuhan, atau saya boleh katakan ketika hidupnya diubah oleh Injil,
Nah, ternyata Injil itu sangat kuat dibanding hidupnya. Sehingga hidupnya yang tidak baik, yang tidak benar, diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang benar. Itu sebabnya pengalaman itu disampaikan. Bahwa ternyata di dalam Injil itu, disitulah terletak kekuatan Allah. Sehingga dari yang tidak baik, diubah menjadi baik. Dan yang mengubah itu adalah Injil itu sendiri. Firman itu sendiri. Maka saudara dimanapun Anda berada saat ini, yakinlah Injil itu mengubah keadaan. Mengubah hidup kita. Memulihkan hidup kita. Dan membawa kita menikmati keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita orang percaya. Sekali lagi, di dalam Injil terletak kekuatan Allah. Bagi setiap kita yang memberikan diri untuk mau diubah oleh Injil, untuk mau diubah oleh firman Allah. Tentunya hal ini kita akan menerima firman itu, dan ketika kita menerima firman itu, pada saat kita mendengarkannya, tidak hanya sebatas mendengarkannya, tetapi kita akan melakukan firman itu. Dan firman yang kita lakukan, itulah yang mengubah hidup kita. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dari tidak diberkati menjadi diberkati. Ini semua karena Injil, karena kekuatan Allah. Saudaraku yang kasih, hadirkanlah Injil dalam hidupmu, hadirkanlah firman dalam hidupmu, berjalan seturut dengan firman Tuhan, percaya bahwa kuasa itu dinyatakan bagi kita. Kuasa itu dinyatakan bagi Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih pada kesempatan yang baik ini. Percayalah bahwa lewat Injil, lewat firman yang engkau dengarkan, hidupmu diberkati, hidupmu diubahkan, hidupmu diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.